Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anya Alodia Ramadhani Mawangsa, mahasiswi jurusan Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Kali ini saya akan membahas salah satu topik hukum, yaitu persaingan usaha tidak sehat dan peranan penting hak kekayaan intelektual berdasar pada bisnis waralaba atau franchise yang ada di Indonesia. Dimulai dengan adanya krisis ekonomi tahun 97 di mana Indonesia sendiri mengalami kemerosotan ekonomi di bidang jasa, bahkan pelayanan dan sektor-sektor bidang ekonomi lainnya. Nah, tahun 97 itu semenjak adanya krisis ekonomi, banyak peluang dari persaingan usaha yang menyebabkan usaha-usaha pesaing dari luar, yaitu pelaku usaha asing, membuka bisnis mereka di Indonesia dengan jasa waralaba atau bisnis franchise. Meningkatnya persaingan usaha 16% setiap tahunnya di Indonesia menyebabkan waralaba franchise itu dibuka sebesar-besarnya oleh pemerintah Indonesia untuk pelaku usaha asing datang ke Indonesia berekonomi, berbisnis di Indonesia sendiri, dengan diatur melalui peraturan nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba, di mana waralaba sendiri secara khusus diberikan hak kepada orang atau perorangan atau melalui badan hukum untuk menjalankan bisnis waralaba tersebut berdasarkan perjanjian waralaba yang disepakati dan guna meningkatkan perekonomian di Indonesia. Waralaba sendiri memiliki ciri khas khusus, di mana setiap waralaba atau franchise-nya sendiri akan memiliki standarisasi tersendiri dari hak paten, merek, bahkan pengemasan, pemberian label, dan segala hal-hal yang mendukung akan memiliki standar yang sama di sistem franchise atau waralaba tersebut. Sesuai dengan UU nomor 15 tahun 2001 tentang merek, di mana setiap pelaku usaha wajib mendaftarkan usahanya agar tidak terjadi persaingan usaha di banyak pelaku usaha lainnya, dan dapat dikenakan pidana dari pasal 76, 77, 90 sampai dengan 93. Melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 1 Ayat 1, pemerintah memberikan hak eksklusif kepada para pelaku usaha untuk memiliki rahasia dagangnya sendiri, di mana rahasia dagang itu meliputi kerahasiaan resep, cara penyajian, cara memiliki persaingan bisnis dapat dibenarkan karena jika disebarluaskan dapat dikenakan pidana oleh penyebar dari rahasia dagang tersebut. Dalam prakteknya memang rahasia dagang tidak ada didaftarkan melalui Ditjen HKI. Namun rahasia dagang memang bisa dipindahtangankan melalui penyewaan serta peralihan tangan kepada pihak-pihak yang melakukan franchise tersebut. Hal ini dapat dibenarkan melalui perjanjian lisensi. Dalam hukum persaingan usaha melalui PP nomor 42 tahun 2007, pendaftaran waralaba sendiri dijalankan dengan adanya kontrak waralaba dalam 2 tahap prosedur. Yang pertama adalah pendaftaran prospektus penawaran waralaba, di mana penerima waralaba ini diberikan hak dan kewajiban untuk menjalankan waralaba guna mendapatkan keuntungan yang sama dengan penerima waralaba. Nah, penerima waralaba sendiri ini memiliki kewajiban yang sangat penting dalam menjalankan bisnisnya, serta aspek apa saja yang digunakan dan menunjang agar waralaba atau franchise-nya ini mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Yang kedua adalah pendaftaran kontrak waralaba, di mana hal tersebut mewajibkan kepada penerima waralaba harus menyetujui aturan yang diberikan oleh pemberi waralaba tersebut guna mengatur prosedur menjalankan bisnisnya berdua, karena perjanjian tersebut sudah ada di dalam kontrak waralaba. Pada dasarnya, kontrak waralaba tersebut adalah kontrak yang berlisensi. Namun, kontrak waralaba menetapkan pemberi maupun penerima waralaba harus tunduk pada perundang-undangan yang ada. Dengan adanya hal tersebut, tidak ada kerugian dari kedua belah pihak, namun dapat dikenakan tuntutan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan perjanjian kontrak tersebut. Pihak pertama, kedua, maupun pihak ketiga yang berkewajiban menandatangani kontrak waralaba. Penerima waralaba dapat tetap menjalankan kontraknya walaupun lisensi tersebut ditolak oleh pengadilan niaga, atau bisa jadi pemberi waralaba memindahtangankan kewenangan tersebut ke pihak lainnya. Nah, dengan adanya hal itu, maka
penerima waralaba dapat menuntut pihak ketiga yang bersengketa di pengadilan serta dengan undang-undang yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Nah, guna meningkatkan persaingan usaha yang sehat, maka harus ada beberapa prosedur yang dilakukan oleh pemberi waralaba maupun penerima waralaba. Yang pertama adalah dengan adanya prosedur kelayakan produk yang akan dipasarkan kepada masyarakat. Dengan adanya hal tersebut, maka dapat meningkatkan nilai ekonomi, nilai praktisi, dan efisiensi dalam pemberian dan penjualan barang atau jasa kepada masyarakat. Yang kedua, pemberi waralaba maupun penerima waralaba harus melihat dengan jelas potensi dari waralaba yang akan mereka tampilkan atau usahakan, di mana aspek-aspek seperti pendukung pembeli, lalu lingkungan itu menjadi aspek penting dalam usaha berwaralaba itu jadi sukses dan berkembang. Yang ketiga, melihat adanya aturan-aturan tentang berusaha dalam berwaralaba, karena aturan tersebut yang membuat proses produksi lalu proses penjualan menjadi lancar dengan adanya regulasi dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan dan peraturan oleh pemerintah. Yang keempat, kesiapan dari penerima waralaba tersebut, bagaimana cara dia memimpin usahanya, komunikasi dengan sekitar, bahkan dengan relasi dari waralaba yang dia jalankan. Dengan adanya hal tersebut dapat meyakinkan para penggerak waralaba yang ada di sekitarnya yakin akan produk yang ia kembangkan dan dia pasarkan. Yang terakhir, legal protection apa sih yang dapat diberikan kepada para pengusaha yang menjalankan usahanya di bidang waralaba? Yang pertama adalah pendaftaran kontrak waralaba tersendiri, di mana memang harus sesuai dengan perundang-undangan, tidak hanya melalui peraturan nomor 42 tahun 2007. Namun dengan adanya undang-undang yang tetap, diharapkan penerima maupun pemberi waralaba tetap dapat menjalankan prosedur dan tidak terjadi ketimpangan yang begitu signifikan tentang adanya usaha yang sama, yang mirip, maupun usaha yang benar-benar dijalankan dengan tingkat kemiripan yang sangat persis. Nah, kesimpulannya, guna meningkatkan sistem waralaba di Indonesia, memang harus adanya sistem satu pintu peraturan yang sah. Dengan adanya perundang-undangan tersebut yang sudah saya sebutkan, itu membuat pengusaha waralaba itu lebih diuntungkan dan tidak dirugikan oleh pemberi waralaba yang biasanya itu berasal dari luar negeri atau perusahaan asing. Dengan adanya hal tersebut, pemerintah Indonesia juga dapat melindungi orang-orang yang bergerak di bidang penerima waralaba dengan ketentuan perundang-undangan dan klausal yang memang dibutuhkan dan tepat. Nah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang persaingan usaha tidak sehat dan praktek monopoli, di pasal 15 diucapkan bahwa ketika adanya persaingan usaha tidak sehat, memang terjadi sikap tidak kompetitif antar pengusaha waralaba. Namun diharapkan sesuai dengan undang-undang tersebut, para pelaku atau penggerak waralaba, bisnis tersebut tetap dapat dijalankan sesuai dengan aturan dan prosedur klausal yang bertepatan dengan undang-undang tersebut. Nah, mungkin sekian penjelasan saya tentang persaingan usaha tidak sehat dan sistem praktek monopoli dalam sistem berwaralaba di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat buat pengusaha yang sedang atau akan menjalankan sistem waralaba atau franchise di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.